Selanjutnya, bukan cuma soal itu saja. Sejauh ini KPK baru menetapkan 2 orang tersangka yang tadi yang juga sampai sejauh ini juga. Ketua DPR Setia Novanto disebut-sebut sebagai salah satu pihak penerima aliran dana pada kasus KTP elektronik seperti informasi yang kita simak tadi. Dan ini bukan pertama kalinya Setnov dikaitkan dengan kasus korupsi, namun beberapa kali pula Setnov lolos dari jerat hukum. Bahkan ada yang dipeti eskan kasusnya. Kami ajak Anda melihat sebenarnya kasus apa saja yang selama ini sudah menjerat Setia Novanto. Inilah beberapa gurita nama yang disebutkan menerima fulus dari proyek kita yang Perkara ini juga akan dirampas oleh negara. Tak berhenti sampai di situ. Novanto pun masih diancam hukuman penjara 3 tahun lagi jika pada saat lelang harta kekayaan Novanto. Proyek ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dan pada tanggal 28 Januari tahun 2010, Kemendagri mengajukan anggaran sekitar 6,9 triliun untuk proyek elektronik KTP. Lalu pada tanggal 29 Januari di tahun 2010 itu, pihak KPK memperingatkan Kemendagri agar berhati-hati dikarenakan proyek elektronik KTP itu rawan korupsi. Pada tanggal 22 November 2010, Komisi 2 DPR RI menyetujui proyek EKTP dengan skema anggaran multi-year yaitu 2,29 triliun di 2011 dan 3,666 triliun pada 2012. Lalu pada 2 September 2011, Kejaksaan Agung mencium dugaan korupsi di proyek EKTP. Dan pada tanggal 27 Januari 2012, Kejaksaan Agung menghentikan penyelidikan dengan alasan tak cukup alat bukti. Lalu, pada April 2014, KPK mulai menelusuri dugaan korupsi penggandaan EKTP. Salah satunya berbekal pengakuan Muhammad Nazarudin pada 22 April 2014. KPK menetapkan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Sugiharto sebagai tersangka korupsi EKTP. Dan pada 30 September 2016, KPK kemudian menetapkan mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman sebagai tersangka korupsi EKTP. Setelah itu, pada 19 Oktober, Sugiharto ditahan oleh KPK. Di tanggal 21 Desember 2016, Irman ditahan oleh KPK. Berikutnya di tanggal 1 Maret 2017, KPK melimpahkan berkas korupsi proyek EKTP setebal 24.000 lembar ke Pengadilan Tipikor. Pada 6 Maret 2017, sidang perdana digelar di Pengadilan Tipikor. Nama Setia Novanto dan sederet politisi DPR terseret kasus ini. Adapun beberapa nama yang diduga menerima aliran dana korupsi IKTP, antara lain ada Gamawan Fauzi, Oli Dondo Kambe, Ganjar Pranowo, Yasona Lauli, Arief Wibowo, Anas Urbaningrum, Nazarudin, Marzuki Ali, Ade Komarudin, Melkias Markus, Agun Gunanjar, Setia Novanto, Jazuli Juwaini, Teguh Juwarno, Abdul Malik, dan Nukman Abdul. Nama-nama yang disebutkan diduga menerima aliran dana korupsi IKTP dengan nominal jumlah uang yang berbeda-beda. Akhir dari kasus ini, terdakwa Setia Novanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara bersama-sama melakukan tindakan pidana korupsi. Setia Novanto pun divonis hukuman pidana penjara selama 15 tahun dan denda 500 juta subsidi 3 bulan kurungan. Menurut majelis hakim, terbukti Setia Novanto menyalahgunakan jabatan dan kedudukannya sebagai anggota DPR serta sebagai ketua fraksi Golkar. Novanto melakukan pembicaraan dan pembahasan terkait penganggaran EKTP. Selain Setia Novanto, ada beberapa nama yang menjadi tersangka, antara lain Sugiharto. Sugiharto dijatuhi hukuman oleh majelis hakim berupa kurungan penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 400 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan penjara. Selanjutnya ada Irman yang divonis penjara selama 7 tahun dan membayar denda 500 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan penjara. Setelah itu ada Andi Narogong yang menerima hukuman penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidi 6 bulan penjara serta wajib membayar uang pengganti nilai 2,1 juta US dollar.